Karena hidup kita itu bukan kumpulan dari kebetulan-kebetulan. Ada rencana Allah yang kekal yang mengatur umatnya sampai hal yang terkecil. Kan hidup ini kan dinamis gitu ya, transisi demi transisi terjadi, kayak misalnya kayak pelajar jadi pekerja dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin banyak orang yang makin galau karena transisi-transisi ini gitu ya. Ditambah dengan sosial media yang tadi kan Kevin udah ngomong nih, kita membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin kita kayak berpikir melihat gitu ya, orang lain tuh mungkin bisa dipakai begitu besar dan bisa dipakai pengaruhnya begitu besar, sedangkan kayak misalnya saya di sini gitu, misalnya orangnya biasa-biasa aja, kayaknya gini-gini aja gitu loh, kayak nggak ada kemajuan apa-apa gitu loh, kayak nggak dipakai apa-apa. Tapi ya mungkin banyak orang juga yang jadi berpikir gimana ya, kayak jadi sebenarnya aku nih siapa ya, kayak buat apa sih aku diciptakan gitu, kayak buat apa aku ada di dunia ini, kayaknya nggak memberi dampak apa-apa, kayak nggak ada gunanya gitu. Jadi ya mungkin ini disebut sebagai Identity iya, crisis. identity crisis atau krisis identitas. Nah, bagaimana untuk kita sebenarnya melewati dan mengatasi krisis identitas ini? Nah, kalau itu menjadi sesuatu trigger kamu bergumul, itu sesuatu yang Tuhan pakai. Meskipun sesuatu yang mungkin sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu berguna, tetapi Tuhan bisa pakai untuk hal-hal itu. Maka kembali lagi, identity kita ditentukan oleh pencipta kita. Identity kita ditentukan bagaimana kita itu disatukan di dalam Kristus Yesus. Alkitab itu memberitahu kepada kita, Alkitab itu buku pedoman kita untuk kita bisa mengerti siapa kita. Dan ini bukan pembicaraan teori. Ini juga bukan bicara berkenaan dengan satu kali terus kemudian kau akan tahu identity Selin itu seperti apa. Ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Engkau dibentuk makin lama, makin engkau menyadari siapa engkau. Tujuan hidupmu itu sesungguhnya apa? Apa yang Tuhan itu berikan kepadamu? Mengapa Tuhan menetapkan engkau di tempat ini, di kota ini? Apa yang Tuhan maksudkan ketika engkau diberikan talenta-talenta dan konteks-konteks hidup, bertemu dengan orang ini, sakit hati dengan orang itu dan apa segala sesuatunya. Tuhan itu membentuk hidupmu, apa sesungguhnya yang terjadi. Karena hidup kita itu bukan kumpulan dari kebetulan-kebetulan. Ada rencana Allah yang kekal yang mengatur umatnya sampai hal yang terkecil. Itu disebut sebagai providensia. Dan itu ada rencana Allah di dalam hidup kita masing-masing. Nah, temukan itu. Dan itu bukan sekali penemukan lalu kemudian kita kemudian membereskannya seumur hidup. Itu sambil bertemu, sambil satu aspek dibuka oleh Tuhan, nanti aspek lain dibuka lagi. Sambil jalan dibuka lagi seumur daripada hidup kita. Jadi sebenarnya ini perjalanan iman ya sama Iya, Tuhan ya. iya. Langkah demi langkah sampai kita nanti mati dan dipanggil Tuhan lagi. Iya, jadi identity kita itu engkau harus cari dari penciptamu. Dan pencipta itu memimpin kita dengan rohnya yang kudus di dalam Kristus Yesus melalui firman Tuhan. Jadi kalau misalnya tadi Bapak ngomong identitas itu, apakah ada suatu identitas universal buat orang-orang Kristen nih Pak? Kalau misalnya menurut Alkitab? Identitas universal bagi semua orang Kristen yaitu kita murid Kristus. Identitas universal daripada orang Kristen adalah di dalam Kristus kita adalah bangsa pilihan, umat pilihan untuk melakukan perbuatan yang baik yang sudah dia tetapkan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalimat perbuatan yang baik adalah tindakan yang mulia yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Jadi kita tanya kepada pribadi yang tepat. Bukan kita tanya kepada orang-orang tetangga, kampung, tukang sayur itu semua. Dia tidak mungkin tahu sama. Engkau mengukur dirimu dari sosial media. Engkau tanya kepada orang yang salah. Jadi identitas kita itu nggak bisa ditemukan di
sosial media atau apapun yang ada di dunia ini, tapi kita harus kembali mengukurnya itu dari bagaimana Allah menilai kita. Jadi engkau melihatnya dari bagaimana Allah melihat kita dan bagaimana Allah membentuk kita, bagaimana Allah menajamkan kita sampai kemudian kepada satu tujuan, membuat hidup kita itu benar-benar akan puas di dalam jalannya. Dan itu semua engkau lihat, engkau pelajari, berjalan bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Maka membaca itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Nah teman-teman, jadi kita udah tahu ya, tadi kan kita udah bahas juga panjang lebar. Sebenarnya identitas jati diri kita itu nggak bisa dicari dari hal-hal yang di luar sana gitu ya. Sebenarnya kita tuh harus kembali lagi ke pencipta kita. Nah, saya pernah ada baca buku, kemudian di buku itu tertulis sesuatu yang sangat unik. Ya, perhatikan ya, ada satu surat kabar yang menceritakan ada satu apartemen yang sama, beda lantai. Satu lantai itu di atas itu ada sekumpulan orang-orang yang sedang menyembah dirinya. Dan dia mengatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Gitu. Ini adalah kumpulan orang-orang dari panteisme. Okay? Tetapi ada di lantai di bawah, tidak ada hubungannya. Itu ada seorang perempuan yang sudah meninggalkan suami dan anaknya, dan kemudian lari dengan cowok lain, dan kemudian ditinggal sama cowok itu, dan kemudian dia merasa hancur hati dan merasa hina, merasa kotor dirinya. Dia ambil pistol dan kemudian dia mengatakan di dalam surat terakhirnya dia mengatakan, aku itu ulet yang tidak berguna, aku itu manusia yang kotor. Dan kemudian dia berusaha untuk membunuh dirinya. Di apartemen yang sama, di jam yang sama, manusia satunya bisa menganggap diri Tuhan, satunya bisa menganggap diri cacing. Jadi bagaimana? Kalau kita tidak mengerti siapa kita dengan titik referensi pencipta kita, yaitu firman Allah, maka kita akan pasti kebingungan dan salah untuk mengidentitaskan diri kita itu sebenarnya siapa. Apalagi terus kemudian tanya-tanya sama orang lain, dan semuanya itu kemudian dilihat daripada sosial media. Itu adalah sesuatu hal yang salah satu kebodohan dari orang-orang muda masa kini. Jangan seperti itu. Kembali kepada firman, maka engkau akan tahu sebenarnya kita diciptakan untuk sesuatu yang mulia yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Ilustrasi yang menarik ya Pak buat menyimpulkan dari diskusi kita pada hari ini. Benar-benar. Nah, itu dia teman-teman diskusi kita pada hari ini. Dan kalau kalian suka dan merasa terberkati dari konten kita, jangan lupa untuk share Dan like dan subscribe, dan tonton juga video-video kita yang kita sudah post sebelumnya. Dan seperti biasa, untuk mengakhiri segmen kita akan salam bomba.